mana hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan kita banyak mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa mudah-mudahan senantiasa kita lantunkan karena kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang mana alhamdulillah saat ini pembahasan tentang hadis ke-13. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi daraini amin. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang dipanggil dengan Abu Hamzah. Nama beliau adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau ini adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai atau sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya disebutkan ya pembahasan berikutnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan hadis ini, maka hendaknya kita ya harus juga mengetahui biografi perawi. Perawi itu ya sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis dari Nabi ini. Yang mana Sayyidina Anas bin Malik ini beliau merupakan salah satu sahabat ya orang nomor 3 yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad. Jadi yang pertama ini sahabat Abu Hurairah, yang kedua sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang nomor 3 yang paling banyak dari 7 sahabat, yang nomor 3 adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka hendaknya kita mengetahui singkat ya biografi terkait kehidupan beliau radhiyallahu anhu. Akan disebutkan beliau ini meninggalnya di Basrah, dan beliau ini adalah salah satu sahabat yang pernah diangkat oleh sahabat Abu Hurairah sebagai PNS. Kita katakan PNS artinya pegawai. Nah, jadi beliau pernah diangkat jadi pegawai ya di Bahrain. Ketika itu sahabat Abu Bakar minta usulan kepada Sayyidina Umar, bagaimana kalau kita mengangkat Anas bin Malik menjadi pegawai di Bahrain. Maka kata sahabat Umar bin Khattab, ya sangat bagus sekali, karena Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, hari-harinya bersama Nabi. Ya. Kita masuk pembahasan. Yang pertama, beliau ini 10 tahun teman-teman, ya 10 tahun atau 9 tahun dalam riwayat yang lain berkhidmah kepada Rasulullah. Asal muasalnya di umur 10 tahun beliau dibawa oleh ibunda beliau, ya, di mana ibunda beliau ini menyerahkan kepada Nabi Muhammad, ini anak saya, ya, dia akan khidmah kepada engkau ya Rasulullah. Didoakan oleh Nabi. Yang kedua, sahabat ini meriwayatkan 2286 hadis nabawi. Yang tadi saya katakan sahabat nomor 3 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kemudian yang ketiga, beliau wafat di Basrah pada tahun 93 Hijriyah. Di usia wafatnya beliau ini ada khilaf. Ada yang mengatakan 106 tahun, ada yang mengatakan 120 tahun. Intinya umur beliau di atas 100. Meskipun ada sebagian yang mengatakan di bawah 100. Tapi beliau mendapatkan doa Nabi.
Nanti akan kita bahas sedikit. Kemudian yang keempat, memiliki 125 anak keturunan laki-laki. Kita bayangkan ya, di usia yang panjang itu beliau memiliki 125 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kemudian sahabat Anas bin Malik ya, memiliki ibu yang solehah dan ayah tiri yang soleh. Siapa nama ibunya? Ibunya ini namanya Ummu Sulaim. Ayah tirinya namanya Abu Talha. Bapak kandung Anas bin Malik namanya Malik bin Nadir. Nah, jadi ibunda beliau ini Ummu Sulaim, wanita yang solehah. Ketika Abu Talha ingin menikahi Ummu Sulaim, yang mana saat itu Abu Talha belum Islam, maka kata Ummu Sulaim, syarat engkau untuk menikahiku, maharnya adalah engkau masuk ke dalam Islam. Maka Abu Talha dia masuk Islam, dan inilah keislamannya itulah yang menjadi mahar daripada pernikahan tersebut. Nanti akan ada cerita ya, cerita menarik akan kita ceritakan sedikit lah ya. Jadi sahabat Anas bin Malik ini pernah suatu ketika beliau melihat Nabi Muhammad sedang duduk-duduk menyampaikan hadis Nabi, menyampaikan hadis di hadapan sahabat. Tapi ada sesuatu yang unik, di mana ketika itu sahabat Anas bin Malik beliau menyaksikan sendiri Nabi Muhammad di perutnya diikat menggunakan kain. Maka beliau bertanya kepada sahabat yang lain, sahabat yang senior, itu Rasulullah kok di perut beliau diikat kain? Maka dijawab oleh sahabat yang senior, kata sahabat yang senior itu, Nabi Muhammad itu kalau lapar, ya, untuk menahan laparnya itu beliau mengikat perutnya dengan kain. Maka mendengar hal ini, beliau kemudian berat hati melihat kekasihnya itu kelaparan. Dia datang ke rumahnya, lalu menyampaikan kepada ayah tirinya Abu Talha, wahai ayahku, aku melihat Nabi Muhammad ini belum makan. Bagaimana kalau kita berikan beliau ini makanan? Maka Abu Talha kemudian ke belakang bertanya kepada Ummu Sulaim, wahai istriku, apakah di rumah kita ada makanan? Kata Ummu Sulaim, ada 1 potong roti dan beberapa kurma. Lalu kemudian Abu Talha ini mengatakan, kalau begitu siapkan makanan tersebut, insya Allah akan kita hidangkan untuk Rasulullah. Maka istri yang soleha ini menyiapkan hidangan tersebut, yang mana akan dihidangkan ke Rasulullah. Abu Talha, sahabat Abu Talha, mengajarkan kepada Anas bin Malik bagaimana cara supaya Rasulullah mau hadir di rumahnya, cara mengundangnya. Dengan di antara sifat Rasulullah, ya, beliau itu adalah wala yuhaqqir ma du'iya ilaihi walau ila hasyafit tamar. Nabi ini sifatnya adalah orang yang tidak pernah menolak undangan makan, meskipun yang disuguhkan itu makanan yang biasa-biasa saja. Jadi Nabi tidak pernah meremehkan undangan makan. Siapapun yang mengundang, Nabi pasti berangkat. Maka sahabat Abu Talha mengajarkan kepada Anas bin Malik, wahai anakku Anas, nanti ya engkau ini berdiri di dekat Nabi. Ini masih kecil ya, Anas masih kecil. Berdiri di samping Nabi, setelah bubar engkau sampaikan kepada Nabi setelah Nabi bubar dari sahabat yang lain. Ya Rasulullah, ayahku mengundang engkau untuk datang makan di rumah. Sampaikan seperti itu. Maka sahabat Anas ini seperti yang diajarkan oleh ayah tirinya, dia pun melakukannya. Setelah disampaikan oleh Nabi, Nabi kemudian menyanggupi, kata Nabi, baiklah saya akan pergi bersamamu. Tapi sebelum berangkat itu Nabi sudah mengatakan begini, wahai sahabat-sahabat yang lain, Abu Talha mengundang kita makan di rumahnya. Maka Anas ini kaget. Kenapa? Karena dia tahu hidangan yang disuguhkan itu sederhana sekali. 1 potong roti dan beberapa kurma. Secara logika tidak akan cukup untuk sahabat yang banyak itu.
Akhirnya sahabat ketika mendengar ini mereka senang ikut Nabi Muhammad. Anas bin Malik dipegang tangannya oleh Nabi, ya, kemudian berangkat ke rumah Abu Talha. Setelah sampai, Anas mengatakan kepada Abu Talha, ya, Rasulullah mengundang sahabat yang lain. Abu Talha kaget. Kenapa? Karena hidangannya ini hanya cukup untuk Rasulullah saja. Lalu Abu Talha menyampaikan, ya Rasulullah, bukankah Anas sudah menyampaikan kepada engkau bahwasanya yang diundang makan ini hanya engkau saja? Karena saya, ya Rasulullah, bukan tidak mau sahabat makan di rumah saya, tapi makanan yang dihidangkan ini hanya cukup untuk engkau sendiri. Maka kata Rasulullah, tenang wahai Abu Talha, ya, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan pada makanan. Lalu kemudian singkat cerita teman-teman, ya, Rasulullah ini memerintahkan kepada Anas, wahai Anas, panggil 10 sahabat makan di sini. 10 sahabat kloter pertama masuk, makan sampai kenyang, keluar. Kemudian ternyata makanannya masih ada, masih utuh. Ini berkah daripada tangan mulia Nabi Muhammad. Lalu kemudian Anas diperintah lagi, panggil lagi 10 orang. Masuk lagi 10 orang makan dengan makanan yang sama. Setelah kenyang, keluar. Kata ulama hadis, ini sampai 10 kali. Ya, enggak. 8 orang, bukan 10 orang. Jadi setiap yang datang 8 sampai 10 kali. Artinya 80 orang yang makan satu roti, beberapa kurma. Ini keberkahan yang didapatkan oleh Abu Talha beserta istrinya dan anaknya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan teman-teman. Kemudian yang keenam, beliau mendapatkan doa Nabi. Nah, ini ketika beliau menjadi khadim Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, istri yang soleha, ibu yang soleha, mengatakan, ya Rasulullah, anakku ini kan adalah pembantumu. Tolong dong doakan anak saya ya Rasulullah. Nah, ini salah satu hikmahnya adalah teman-teman, ya, kalau seumpama kita punya anak dekat kepada orang soleh, maka jangan sungkan untuk minta doa kepada mereka. Jadi kalau ada orang soleh datang ke rumah atau ada acara di masjid, kita harus rebutan, berlomba-lomba minta doakan anak kita. Karena inilah yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, ia memintakan doa Anas bin Malik dari Rasulullah. Doa yang pertama, Nabi mendoakan panjang umur. Ya, Allahumma tawil umrahu, ya Allah, kata Nabi Muhammad, panjangkan umur Anas. Kemudian wa aksir malahu, banyakkan hartanya. Wa barik ma ataitahu, berikan keberkahan kepada yang kau berikan kepadanya. Kemudian juga didoakan wa aksir auladahu, perbanyak anak keturunannya. Kemudian dan kata Nabi Muhammad, ampunkan dosanya. Jadi yang pertama, panjang umur, kaya, banyak keturunan, diampuni dosa. Sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, ya, memiliki 120 anak laki-laki, kemudian 2 anak perempuan, ini kan termasuk banyak. Kemudian umurnya juga 106 tahun, ada yang mengatakan 120 tahun. Dan doanya Nabi ini, ya, sudah terbukti. Kemudian yang ketujuh, ahli ibadah. Sahabat Anas bin Malik adalah sahabat yang ahli ibadah. Akan disebutkan dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah, disebutkan beliau ini sholat sampai kedua kakinya meneteskan darah. Bayangkan, sholat sampai meneteskan darah. Ini diantara semangatnya sahabat Anas bin Malik dalam beribadah. Kemudian yang kedelapan, beliau ini juga adalah sahabat yang mengikuti perang. Jadi tidak mengikuti perang Badar, tidak kecil. Kemudian beliau juga adalah orang yang membuat khotaman Al-Quran. Jadi beliau mengundang keluarganya, kemudian beliau, ya, membacakan doa, kemudian makan-makanlah. Seperti khotmul Quran yang ada di Indonesia, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian
Beliau juga ada cerita sedikit nih. Mungkin takut agak panjang ya. Cerita sedikit teman-teman. Beliau pernah minta syafaat kepada Nabi. Nabi mendoakan, tapi beliau masih takut tidak dapat syafaat Nabi. Ya, karena beliau ini adalah orang yang betul-betul menginginkan selalu bersama Nabi. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Mudah-mudahan kita, setiap doa kita selalu mencantumkan meminta syafaat kepada Nabi seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan, masuk kepada pembahasan hadis. Penjelasan hadis ini akan kita bagi jadi 3 poin saja, tidak banyak ya. Yang pertama, definisi cinta menurut para ahli. Kemudian poin yang kedua, mengenal siapakah saudara kita dan apa saja hak mereka. Kemudian yang ketiga, kisah inspiratif orang soleh. Lanjutkan. Yang pertama, kita bahas tentang definisi cinta menurut para ahli. Teman-teman yang dirahmati Allah, ya, menurut Eric, seorang psikolog dan filsuf, beliau mengatakan cinta adalah seni. Ia membutuhkan pengetahuan dan usaha. Betul. Jadi cinta ini bukan sembarangan. Harus dibekali dengan pengetahuan dan usaha. Kalau orang tidak tahu apa yang disukai oleh yang dicintai, maka sulit untuk mengekspresikannya. Kemudian harus ada usaha untuk membuat orang yang dicintai itu senang. Kemudian menurut Aristoteles, ini ada sedikit kekeliruan dalam penulisan, namanya Aristoteles, ya, juga seorang filsuf. Dia mengatakan mencintai berarti menginginkan kebaikan bagi orang yang dicintai. Nah, ini definisi menurut Aristoteles. Mencintai berarti ingin orang yang dicintai itu mendapatkan kebaikan, begitu. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Ghazali, ya, cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang dirasakan menyenangkan. Nah, ini jadi ada cenderung hati kepada sesuatu yang menurut kita itu menarik, begitu, menyenangkan, begitu. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, cinta menurut Imam Syafi'i. Ini juga ada sedikit kekeliruan, ya, kekeliruan sedikit. Namanya bukan Imam Ghazali yang keempat, tapi Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang soleh meski aku bukan bagian dari mereka. Semoga aku mendapat syafaat karena cinta itu. Nah, bayangkan teman-teman, dari 4 ya, definisi ini, keempat-empatnya semuanya benar. Cinta adalah seni, ya, karena seni ini membutuhkan pengetahuan, jadi tidak sembarangan. Ya, tidak semua orang itu bisa menyukai apa yang kita lakukan. Ya, kadang kita memberi dia biskuit atau memberi coklat, ternyata tidak suka coklat. Artinya kan kalau ingin mengekspresikan cinta harus tahu dulu, membutuhkan pengetahuan. Ini yang dicintai sukanya apa, begitu. Kalau Allah suka kita taat, maka yang harus kita lakukan adalah ketaatan. Kalau Allah tidak suka kita maksiat, maka yang harus kita jauhi adalah maksiat. Itu yang dinamakan cinta kepada Allah. Dan keempatnya ini, ya, boleh untuk kita jadikan sebagai definisi cinta menurut kita, atau ingin kita tambah juga tidak masalah. Lanjutkan. Nah, yang kedua pembahasannya, karena ini singkat saja ya, karena sudah malam. Yang kedua, hadis ini, ya, bukan hanya mengajarkan kita untuk mengenal cinta, tidak, tapi kita juga harus mengenal. Tadi kan hadisnya itu adalah tidak sempurna iman kita, ya, sampai kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita. Yang jadi pertanyaan, siapa saudara kita? Ya, apa yang harus kita lakukan kepada mereka?
Maka di poin yang kedua ini kita mengenal siapa saudara kita dan apa saja hak mereka yang wajib kita tunaikan. Di sini saya sebutkan ya secara singkat, saudara kita itu ada dua. Gambarannya adalah saudara yang kafir, kemudian ada yang saudara yang mukmin. Ya, terlepas dari hubungan kerabat, hubungan. Jadi saudara tetap ada dua, baik dia kerabat atau bukan, ya baru kenal atau bukan. Intinya sahabat ada dua. Sahabat dan harbi, ada kafir dhimmi. Kalau kafir harbi boleh diperangi, kalau kafir dhimmi tidak boleh diperangi. Kemudian mukmin ada yang taat dan ada yang ahli maksiat. Kedua-duanya tetap harus kita perlakukan dengan baik, bersosial dengan baik, tidak boleh menggibahnya, berbaik sangka kepada mereka. Ini kalau saudara mukmin, baik dia taat atau ahli maksiat. Untuk mengetahui ya apakah teman kita atau saudara kita ini baik, maka saya menyebutkan di sini ada ciri-ciri sahabat terburuk. Ini dalam kitab ya Wasiyatul Mustafa. Nabi pernah berpesan, kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, bi'sas sadiq, seburuk-buruknya teman, kata Nabi Muhammad, adalah alladzi yuqassiru fi sadiqi, yaitu teman yang membuat lalai temannya. Jadi ini teman yang buruk ya. Kalau ada teman mengajak kita untuk tidak sholat atau membuat kita lalai sehingga tidak sholat, ini teman yang buruk. Jangan dekati, hindari. Ya, bagaimana cara menghindarinya? Ya, cara menghindarinya jangan kita katakan, aku tidak mau teman denganmu, engkau orang buruk. Jangan begitu. Nanti dia sakit hati. Kita harus menjaga perasaan orang mukmin. Karena Nabi Muhammad itu rahiman bikulli muslim. Nabi itu pengasih kepada setiap muslim. Lisan beliau tidak pernah menyakiti orang lain. Begitulah yang harus kita contoh. Maka bagaimana menghindari sahabat yang buruk ini, yang dapat melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah? Caranya hindari saja. Kalau bisa usahakan ya jangan terlalu banyak interaksi dengannya. Hindari. Takutnya kita juga ikut-ikutan seperti mereka. Ya meskipun kita tidak berburuk sangka kepada mereka, tidak beranggapan kita lebih mulia dari mereka, tidak. Tapi untuk menjaga ya supaya kita tidak ikut-ikutan, maka lebih baik hindari. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa yufshi sirrahu, suka membuka rahasia kita atau membuka aib kita. Nah, ini juga jangan ditemani, karena ini salah satu ya ciri-ciri teman yang buruk, sahabat yang terburuk atau saudara yang terburuk. Kemudian yang kedua, ciri-ciri sahabat terbaik. Apa itu? Kata Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Ali di dalam kitab yang sama, namanya Wasiyatul Mustafa. Kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, sahabat terbaik itu, kata Nabi, ada ciri-cirinya. Yang pertama, an yaj'al malahu duna malik. Dia dermawan kepadamu. Ya, hartanya ini dia suka untuk mengeluarkan, membantumu. Kalau engkau ada masalah, dia bantu dengan uangnya. Kalau engkau butuh, dia berikan. Engkau minjam, dia berikan. Begitu. Ini teman yang baik. Ciri pertama, artinya tidak pelit, ya, dermawan, tidak pelit, kemudian dan tidak bakhil, sama aja. Kemudian yang kedua, wa nafsahu duna nafsik, dia siap berkorban jiwanya untuk. Artinya dia ini tidak akan segan-segan untuk mengorbankan dirinya ini untuk membahagiakan kamu. Ya, meskipun dirinya yang terlukai, dia tetap akan semangat untuk membahagiakan kamu. Kemudian yang ketiga, wa irdahu duna ardik. Dia juga siap mempertaruhkan kehormatannya untuk. Artinya dia siap malu
dia siap ditertawai oleh banyak orang hanya untuk membelamu, begitu. Ini ciri-ciri teman yang terbaik. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ketika berteman dengan Nabi Muhammad. Dia siap mengorbankan jiwanya, dia siap untuk menemani Nabi Muhammad ketika hijrah. Padahal Nabi Muhammad ketika itu sedang dikejar oleh kafir Quraisy. Dia siap. Bahkan dia siap kakinya itu disengat oleh kalajengking. Dia mengatakan ular berbisa. Ini salah satu yang ada pada diri sahabat Abu Bakar. Ternyata ada di ciri-ciri ini. Kita lanjutkan. Apa hak yang wajib kita tunaikan? Kalau kafir, ini secara ringkas saya sebutkan, punya satu hak kalau tetangga. Artinya dia hanya memiliki hak tetangga, tak berbuat baik kepadanya. Kalau tetangga kita mukmin, artinya dia punya dua hak. Hak dia sebagai mukmin, hak dia sebagai tetangga. Apa hak sebagai mukmin? Hak sebagai mukmin kata Nabi Muhammad, hakul muslim 'alal muslim sittun. Ya, dalam hadis riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal disebutkan dalam Musnad Ahmad, babnya sahabat Abu Hurairah disebutkan di situ. Kata Nabi Muhammad, haknya orang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka tunaikan undangannya. Artinya hadiri undangannya. Penuhi undangannya. Kemudian yang kedua, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu, ucapkan salam. Assalamualaikum. Ucapkan salam. Ini haknya muslim. Jangan kita diam. Disunahkan ucapkan salam. Maka Nabi Muhammad itu, beliau di antara sifatnya, akhlaknya beliau adalah orang yang pertama kali memulai salam. Bertemu dengan siapapun adalah orang yang pertama kali pasti memulai salam. Lalu kemudian yang ketiga adalah kalau seumpama idza atasa, kalau dia bersin, fasyamithu, maka hendaknya kita ucapkan alhamdulillah. Kalau dia lupa belum mengucapkan, kita ingat dengan kita balas dengan yarhamukallah, didoakan. Kemudian yang keempat, kalau seumpama dia sakit, kata Nabi jenguk. Kemudian yang kelima, kalau dia meninggal maka hadiri jenazah pemakamannya, hadiri pemakamannya. Nah, kita lanjutkan. Oh ya, masih ada yang keenam. Jadi kan 5 mas ya. Yang keenam adalah kalau dia minta nasihat, nasihati dia. Itu di antara haknya mukmin. Nah, kita lanjutkan. Lanjut kepada yang ketiga ini, yang ketiga, kisah inspiratif orang soleh. Nah, jadi hadis tadi, yang pertama tadi yang kita sebutkan, hadis yang ke-13 ini, ini salah satu sifatnya orang soleh, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Karena dalam ciri-ciri orang soleh, dalam kitab Wasiyatul Mustafa disebutkan ada 3 ciri-ciri orang soleh. Yang pertama, yuslihu bainallahi ta'ala wa bainahu bil amali soleh. Selalu memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah dengan amal yang baik. Ini yang pertama. Artinya apa? Artinya dia selalu bertaubat kepada Allah, memperbaiki hubungannya, bertaubat, beristighfar kepada Allah, melakukan sholat, banyak sujud, banyak doa. Yang kedua, wa yuslihu dinahu bil amal. Dia memperbaiki agamanya itu dengan mengerjakan amal. Artinya dia ini suka beramal, baik sedekah, sholat, kemudian
melakukan sunnah-sunnah, melakukan yang wajib, dia perbaiki semuanya. Kemudian yang ketiga, wa yardha lin-nasi ma yardha li nafsi. Dia menyukai orang lain seperti menyukai dirinya sendiri. Ini yang ketiga ini juga berhubungan dengan sifat yang dengan hadis yang ke-13 tadi. Maka orang soleh yang menyukai orang lain seperti menyukai dirinya sendiri, di antaranya kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini yakul ma'a khadim. Beliau itu makan bersama pembantu. Jadi beliau tidak segan-segan makan dengan siapapun, beliau makan. Dengan pembantu kah, dengan orang yang punya jabatan, dengan orang biasa, Nabi makan. Bahkan wa yat'hanu ma'ahu idza ayah. Nabi juga tidak akan segan-segan membantu pembantunya menggiling tepung kalau melihat pembantunya capek. Ini Nabi Muhammad. Karena apa? Sebagaimana kita capek, orang bantu senang nggak? Senang. Begitu juga Nabi. Nabi senang kalau orang itu senang, begitu. Nah, ini Nabi Muhammad, orang yang selalu membahagiakan orang lain. Kemudian sahabat Nabi ya, bahkan disebutkan dalam sebagian kitab itu, ketika peperangan, sahabat ini kehausan, minta air, tolong berikan air. Ternyata ada sahabat di sampingnya juga sedang kehausan, tolong air. Sahabat yang sudah mau diberikan air, dia malah mengatakan, ya sudah, jangan berikan saya, dia yang lebih haus. Akhirnya diberikan kepada sahabat yang di sampingnya yang lebih haus. Tiba-tiba ternyata ada lagi sahabat yang di ujung sana juga mengatakan air. Karena airnya sedikit, teman-teman, sahabat yang nomor 2 yang ingin minum tidak jadi minum, tapi menyerahkan airnya untuk sahabat yang jauh di sana. Nah, ini namanya iris ya. Iris itu artinya adalah dalam hal ibadah kita harus mendahulukan diri kita, baru orang lain. Tapi kalau urusan dunia, dahulukan orang lain, baru diri kita. Ini yang disebutkan wa yardha linnas ma yardha li nafsi. Menyukai orang lain seperti ia menyukai dirinya sendiri. Juga termasuk dari hadis Nabi yang disebutkan ya, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau urusan dunia, dahulukan orang lain. Kalau urusan akhirat, dahulukan diri kita. Makanya kalau doa itu, dahulukan Allahumma gfirli. Li dulu, diri kita dulu, untuk kita. Baru ya wali-walidayah. Baru orang tua. Nah, ini pentingnya kita ya untuk memahami hadis ini dengan seksama. Kita lanjutkan. Nah, sesi tanya jawab. Ya, sebelum itu saya akhiri dulu ini. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, mari kita cintai siapapun tanpa perlu memikirkan balasan mereka. Ya, karena ada seorang namanya Muwafiq. Muwafiq ini hidup di zaman tabi'in, namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau pernah ketika berangkat haji, Abdullah bin Mubarak ini ketika berangkat haji, ya, dia bermimpi ada malaikat ini bertanya kepada malaikat yang sampingnya, berapa jumlah jamaah haji yang melakukan haji tahun ini? Katanya 600.000 jamaah haji. Lalu malaikat ini bertanya, berapa jamaah haji yang diterima hajinya? Kata sahabat itu, tidak ada. Tapi ada satu orang yang tidak jadi berangkat haji, tapi pahala hajinya diterima. Namanya Muwafiq, tinggal di Damaskus. Kerjanya tukang tambal sendal, ya, tukang sol sepatu atau tukang sol sendal. Nah, maka ketika bangun dari tidur, ya, Abdullah bin Mubarak ini mencari yang namanya Muwafiq ini, pergi ke Damaskus mencari Muwafiq. Kenapa? Karena Muwafiq ini berkat diterima niat hajinya itu,
semua jamaah haji yang berjumlah 600.000 orang juga diterima oleh Allah. Akhirnya ketika sampai bertemu ditanya, singkat cerita ya, wahai Muafiq, apa amalan engkau ini sehingga niatmu ini diterima? Diceritakan oleh Muafiq, saya punya tetangga. Waktu itu istri saya ini sedang hamil. Dia mencium ada bau makanan yang enak. Lalu saya pergi ke rumah tetangga saya. Ternyata tetangga saya ini sedang masak keledai, daging keledai. Ketika saya ingin minta daging tersebut, tapi dia menolak karena katanya ini daging bangkai. Ya, anak saya anak yatim, 3 hari belum makan. Jadi sahabat tabiin Muafiq ini menangis. Kenapa? Dia memikirkan dia mau berangkat haji, uangnya banyak, tapi ternyata tetangga di sebelah rumahnya belum makan. Lalu kemudian dia mengatakan, lalu aku pulang ke rumahku, aku ambil 300 dirham itu, uang yang aku tabung, yang aku kumpulkan dari hasil ngesol sendal, maka aku berikan semuanya kepada ibu tersebut. Aku mengatakan, ini ada uang 300 dirham, tolong berikan kepada anakmu supaya dia bisa makan. Karena dikatakan 3 hari belum makan. Bayangkan, ini gara-gara dia ini memikirkan tetangganya yang belum makan, ya, mencintai mereka tanpa memikirkan balasan, diterima amal ibadah hajinya, niat hajinya. Dan berkat niat yang tulus ini, semua 600 jamaah haji diterima oleh Allah. Ini diantara kemuliaan mencintai orang lain tanpa mengharap balasan. Kita lanjutkan. Ya, mungkin ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kajian malam ini. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.